Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas ataupun belajar bersama berkaitan dengan bagaimana penyederhanaan rangkaian logika menggunakan 4 variabel. Jadi kalau di video sebelumnya kita udah belajar bagaimana menyederhanakan rangkaian logika menggunakan 2 variabel dan 3 variabel. Nah, kali ini kita akan belajar menggunakan 4 variabel. Nah, di sini kita sudah berikan 2 contoh ya, yaitu Y sama dengan AB aksen, C aksen, D aksen, plus AB, C aksen, D aksen. Dan contoh yang kedua yaitu Y sama dengan AB aksen, CD, plus ataupun diorkan ini nanti AB, C, D aksen, plus AB, C, D. Nah, dari rangkaian ini kita akan kerjakan nanti yang pertama, yaitu bagaimana membuat rangkaian logikanya, yaitu sebelum disederhanakan. Kemudian kita akan coba sederhanakan dengan metode aljabar boolean. Kemudian yang ketiga, kita akan coba sederhanakan dengan metode Karnaugh Map. Dan yang keempat, itu nanti akan kita coba gambar lagi rangkaian logikanya setelah disederhanakan. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh yang pertama ya. Saya tulis ulang aja, yaitu Y sama dengan A, B aksen, C aksen, D aksen, plus A, B, C aksen, D aksen. Untuk yang pertama ini adalah gambar rangkaiannya ya. Nah, untuk bagaimana menggambar rangkaian ini, kita tentu saja harus melihat jumlah dari inputannya ya. Di sini kan ada 4 inputan nih, yaitu A, B, C, D. Jadi kita tuliskan aja sejumlah inputannya, yaitu A, B, C, D. Kemudian kita juga melihat di sini ada inputan B, C, D yang dia dinotkan atau ada aksennya di sini. Jadi kita langsung tambahkan saja di sini gerbang not ya. Gerbang not, dan D-nya juga gerbang not. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu A, B aksen, C aksen, D aksen ya. Jadi kita bisa langsung tarik aja dari A-nya ke sini. Kemudian kita sambungkan dengan B, C-nya, dan D. Untuk kemudian kita temukan dia dengan gerbang N ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian fungsi yang kedua yaitu A, B, C aksen, D aksen. Kita bisa tarik A-nya dari sini ya, misalkan. Kita tarik ke sini. Kemudian B-nya, karena dia di sini B aja ataupun bukan B aksen, berarti kita ambilnya dari sini ya. Kemudian C aksen. Aksennya kita ambil dari sini misalkan, dan D aksennya dari sini. Untuk kemudian kita temukan dia dengan gerbang N. Dan berikutnya kita OR-kan. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya, untuk rangkaian ataupun dari fungsi Y sama dengan AB aksen, C aksen, D aksen, plus AB, C aksen, D aksen sebelum disederhanakan. Nah, kemudian yang kedua, kita akan coba sederhanakan dengan menggunakan metode aljabar boolean. Kita tulis lagi aja soalnya, Y sama dengan A, B aksen, C aksen, D aksen, plus A, B, C aksen, D aksen. Nah, untuk menyederhanakan rangkaian logika ini kan sebenarnya ada 2 ataupun ya bisa kita menggunakan 2 cara ya, yaitu aljabar boolean dan Karnaugh Map yang sering digunakan. Nah, kita akan coba kerjakan dengan menggunakan aljabar boolean dulu. Nah, untuk aljabar boolean ini salah satu triknya ataupun salah satu tips untuk bisa memudahkan adalah kita harus melihat dulu dari fungsi ini ada komponen mana yang sama ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari 2 fungsi ini ya, yaitu ada A, kemudian C aksen, D aksen. Ini yang sama dengan fungsi yang ini ya, yaitu A, C aksen, D aksen. Nah, apabila ada fungsi yang sama ini berarti bisa kita keluarkan ya, untuk nanti kita sederhanakan. Yaitu kita tulis lagi A, C aksen, D aksen. Kemudian kita buat kurung buka. Di sini kita tuliskan yaitu B aksen plus B. Nah, ini kalau kita jabarkan A, C aksen, D aksen dikali B aksen itu nanti akan menjadi yang ini ya. Kemudian A, C aksen, D aksen dikali dengan B itu nanti akan
jadi fungsi yang ini. Jadi ini sama aja ya, cuman penulisannya aja yang dibedakan. Nah, dari fungsi yang baru ini, jadi dari penulisan fungsi yang baru ini bisa langsung kita sederhanakan ya, yaitu dengan menghilangkan B aksen plus B. Jadi kalau kita lihat dari tabel, di sini ya sudah saya siapkan. Nah, ada aturan boolean ya, ada aturan dalam penyederhanaan menggunakan aljabar boolean. Nah, kalau kita lihat dari fungsi ini, dia akan masuk di fungsi yang nomor 8 ini ya, dari aturan yang nomor 8 ini, yaitu A plus A aksen sama dengan 1. Jadi ini nanti bisa kita tuliskan menjadi A C aksen D aksen kali 1 ya. Jadi maka penyederhanaannya nanti dia akan menjadi A C aksen D aksen. Inilah rangkaian setelah ataupun fungsi setelah disederhanakan ya, menggunakan aljabar boolean. Nah, kemudian kita akan coba sederhanakan rangkaian ini menggunakan metode Carnot map, yang seharusnya nanti dia akan menghasilkan fungsi yang sama ya dengan aljabar boolean. Y sama dengan A B aksen C aksen D aksen plus A B C aksen D aksen. Kita buat ataupun kita gambar dulu tabelnya ya, yaitu karena dia ada 4 inputan, berarti kita tuliskan misalkan di sini A B. Nah, kayak gini. Kemudian di sini CD-nya ya. Ini kita buat tabelnya. Mohon maaf kalau agak kurang rapi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Ini satu lagi ya. Oke, kita tuliskan dulu untuk kemungkinan dari fungsi AB dan juga CD-nya ya, yaitu 0, 0, kemudian 0, 1, 1, 1, 1, 0. Di sini juga sama 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Dimana nanti untuk yang 0, 0 ini dia mewakili fungsi A aksen B aksen, 0, 1-nya nanti A aksen B, 1, 1-nya berarti A B, dan 1, 0 itu A B aksen. Atau misalkan biar lebih jelas saya tuliskan aja di sini untuk fungsinya ya. Ini A aksen B aksen, ini A aksen B, ini A B, kemudian ini A B aksen. Yang ini berarti C D, C aksen D aksen ya, kemudian C aksen D, C D, dan C D aksen. Nah, kemudian kita langsung sesuaikan dengan fungsi yang ada di soal ini ya, yaitu Y sama dengan AB aksen, C aksen, D aksen. Kita mulai dari yang AB aksen dulu. AB aksen berarti kan A-nya 1, B aksen itu berarti 0 ya. Kita cari yang 1, 0 berarti. Nanti dia di sini. Kemudian C aksen, D aksen berarti 0, 0. Jadi dia nanti ketemunya adalah di titik ini ya. AB aksen, C aksen, D aksen, berarti nanti di sini. Kita tuliskan di sini angka 1. Kemudian yang fungsi yang kedua yaitu AB. AB berarti nanti dia 1, 1 ya, karena tidak ada aksennya. C aksen, D aksen, berarti dia masih di titik yang 0, 0 ini. Berarti nanti akan ketemu titik di sini. Kita tuliskan di sini angka 1. Nah, inilah sebenarnya bentuk penyederhanaannya ya menggunakan keymap. Sekarang tinggal kita tuliskan fungsinya. Y sama dengan, nah kalau kita perhatikan di sini dalam penulisannya kita bisa lihat nih, kalau nanti ada ketemu 1 dan 0 untuk B ya, untuk B-nya ataupun A-nya lah, dia nanti bisa dicoret. Jadi dalam kasus ini kan karena dia berada di posisi ini, dia nanti akan ketemu dengan fungsi AB dan AB aksen ini ya, dalam satu garis lurus ini. Nah, untuk angka 1 dan 0-nya itu bisa kita hilangkan ya. Ini satunya dihilangkan karena dia ketemu dengan 0 di sini. B ketemu dengan B aksen, maka nanti dia akan hilang. Berarti di sini nanti tinggal fungsi A.
ya. Kemudian yang ini nanti tetap C aksen D aksen ya. Kalau yang ini nanti dia tetap C aksen D aksen. Makanya di sini nanti untuk fungsinya akan bisa kita tuliskan A C aksen D aksen. Nah, inilah penyederhanaan menggunakan key map, yaitu dia akan sama dengan menyederhanakan menggunakan metode aljabar boolean. Nah, berikutnya tinggal kita gambarkan rangkaian setelah disederhanakan ya. Jadi poin yang keempat yaitu bagaimana menggambarkan rangkaian setelah disederhanakan. Nah, kalau kita lihat di sini kan fungsinya dia menjadi Y sama dengan A C aksen D aksen. Berarti dia punya 3 inputan ya. A C D. CD-nya nanti akan ada gerbang notnya karena ada aksennya di situ. Kemudian kita langsung aja bikin dia gerbangnya ya. A C aksen D aksen ini di N-kan. Nah, kurang lebih seperti ini ya rangkaian setelah disederhanakan. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh yang nomor 2 ya. Kita geser dulu. Contoh yang kedua, Y sama dengan A B aksen CD plus A B C D aksen plus A B C D. Untuk yang pertama, kita akan coba gambarkan rangkaiannya dulu ya sebelum disederhanakan. Caranya sama sih, kita bisa lihat dari jumlah inputannya ini berapa, ada 4 ya. Kita tuliskan A, B, C, D, kemudian kita perhatikan juga ada komponen yang dia di aksen ya atau dinotkan, yaitu B dan D. Berarti kita bisa gambarkan di sini. Tambahkan gerbang not ya. Kemudian kita masuk ke fungsi yang pertama yaitu A B aksen CD ya. A kita tarik di sini A, kemudian kita temukan dengan B aksen, kemudian kita temukan lagi dengan C dan D-nya dia sebelum di notkan ya, berarti kita bisa tarik dari sini. Kemudian ini kita N-kan. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua, fungsi yang kedua yaitu A, B, C, D aksen. Kita bisa tarik dari sini A-nya. Kemudian B-nya karena dia sebelum not ya, kita bisa tarik dari sini. C-nya dia kita bisa tarik dari sini. Nah, D aksennya bisa kita langsung dari sini ya, karena dia sudah dinotkan. Kemudian yang ketiga yaitu A, B, C, D ya. B, C, D berarti kita mungkin bisa tarik dari sini A-nya, kemudian B-nya juga sama dari sini, C-nya dan D-nya ya. Nah, lebih seperti ini. Ini adalah gambar rangkaian sebelum disederhanakan. Dan di sini kita notkan. Nah, kurang lebih seperti ini gambar rangkaiannya ya. Nah, berikutnya kita akan coba sederhanakan menggunakan aljabar boolean. Y sama dengan A B aksen CD plus A B C D aksen plus A B C D. Oke, caranya juga gampang ya. Jadi tinggal kita lihat dulu komponen mana yang sama dari persamaan ataupun dari fungsi ini ya. Kalau kita perhatikan di sini ada komponen yang sama yaitu apa? A yang ini ya, A B C, dan ini juga ada A B C. Jadi mungkin bisa kita tuliskan seperti ini dulu aja, A B aksen CD plus ini kita keluarkan ya yang dua fungsi ini yaitu A B C, kemudian kita kurung buka D aksen plus D.
Nah, seperti ini. Sesuai dengan fungsi ataupun aturan aljabar boolean tadi, di sini kita menemui fungsi yang sama dengan yang nomor 8 ya, yaitu A plus A aksen sama dengan 1, itu akan sama dengan yang ini, D aksen plus D, berarti itu nanti akan sama dengan 1. Kita bisa tuliskan lagi A B aksen C D plus A B C kali 1. Nah, nanti akan ketemu fungsi yang seperti ini ya. Apakah ini fungsi yang paling sederhana? Tentu saja tidak ya, karena masih kita bisa sederhanakan lagi. Yaitu kita bisa lihat lagi komponen dari fungsi yang terakhir ini, komponen yang sama, yaitu ada A, di sini juga ada A, kemudian C, di sini juga ada C. Maka kita bisa keluarkan A, C-nya. A, C, kemudian kita buat kurung buka, ini kita tuliskan lagi B aksen D plus B. Jadi untuk A, C kali B aksen D itu nanti akan menjadi fungsi yang di atasnya ini, A, B aksen C, D. Kemudian AC dikali B itu nanti akan menjadi yang ini ya, yang ABC. Nah, dari fungsi yang terakhir ini bisa kita sederhanakan ya. Kalau kita perhatikan lagi di aturan aljabar booleannya, itu dia akan ketemu dengan aturan yang nomor 11A ya, yaitu A plus A aksen B sama dengan A plus B. B aksen D plus B berarti dia akan menjadi B plus D ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini AC dalam kurung B plus D. Maka bisa kita tuliskan lagi menjadi A B C plus A C D. AC kali B kita bisa tuliskan ABC, AC kali D itu nanti bisa kita tuliskan ACD. Nah, inilah fungsi yang paling sederhana dari rangkaian ataupun dari fungsi yang panjang ini ya, AB aksen CD plus ABCD aksen plus ABCD. Nah, itu yang menggunakan aljabar boolean. Ini yang nomor 2 ya. Kemudian yang nomor 3 kita akan coba kerjakan menggunakan Karnaugh map ya. Y sama dengan AB aksen CD plus ABCD aksen plus ABCD. Nah, kita gambar dulu untuk tabelnya. Di sini misalkan AB. Oke. Dan kita tuliskan atau ya kita tuliskan kemungkinannya yaitu 00, 01, 11, 10. Di sini sama 00, 01, 11, 10. Kemudian kita langsung masukkan sesuai dengan fungsi yang ada di sini ya, yaitu AB aksen CD. AB aksen CD atau kita tuliskan dulu aja, dia mewakili A aksen, B aksen, A aksen B, AB, kemudian A, B aksen. Di sini nanti C aksen, D aksen, C aksen, D, ini CD, kemudian ini CD aksen. Yang pertama itu adalah AB aksen, berarti nanti kan di jalur ini ya, jalur yang ini AB aksen. Kemudian CD, CD itu kan nanti di sini 11, berarti akan ketemu di titik ini. B aksen CD. Jadi kita tuliskan di sini angka 1. Kemudian yang kedua AB, AB itu nanti di titik ini CD aksen. CD aksen berarti nanti di sini ya, ketemu dengan di ini CD aksen. Kita tuliskan di sini angka 1. Fungsi yang ketiga ABCD 11 semua berarti ya, AB-nya 11, CD-nya 11, dia nanti ketemu di sini. Nah,
Dari persamaan ataupun dari gambar Carnot map ini kita bisa sederhanakan, yaitu dengan mengambil dua posisi ini ya. Yang pertama ini, kemudian yang kedua ini. Nah, kita bisa mulai dari yang ini dulu aja ya, yang mendatar ini. Dia akan sejajar dengan AB ya, dengan ini AB dan AB aksen. Jadi apabila nanti ketemu B dan B aksen, maka itu bisa dihilangkan ya. Berarti ini kita coret aja B dan B aksennya. Jadi ini tinggal A. Oke. Kemudian yang di sini sejajar dengan CD, dia masih akan tetap fungsinya yaitu CD ya. Ini CD. Kemudian yang tegak lurus atau yang berdiri ini, ya, yang berdiri ini untuk di sini berarti kan dia akan ketemu dengan CD dan CD aksen. Nah, ini ada D dan D aksen, berarti ini bisa kita hilangkan. Ini kita coret, ini kita coret. Berarti ini nanti ketemu C, ya. Kemudian yang di sini dia tetap apa? AB ya, ini AB. Nah, sehingga dari fungsi ini bisa kita tuliskan Y sama dengan A, yang ini dulu, A, CD, ya, plus, kemudian yang ini, yang ini ya, yaitu AB ketemu dengan yang ini yaitu C. Nah, inilah hasil penyederhanaan dari metode Carnot map, yaitu dia akan menghasilkan fungsi yang sama ya, ABC plus ACD. Ini tinggal penulisannya aja, kita bisa tuliskan ABC-nya dulu baru ACD, atau seperti ini juga nggak apa-apa, sama ya. Nah, kemudian kalau kita udah kemudian kalau kita udah ketemu bentuk penyederhanaan dari fungsi ini, kita tinggal tuliskan ataupun gambarkan gerbang logikanya ya setelah disederhanakan. Nomor 4, di sini masih ada 4 inputan ya, A, B, C, D. Jadi kita tuliskan A, B, C, D. Kemudian kita masuk yang pertama, fungsi ACD ya. Berarti kita A, C, D. Ini kita temukan misalkan seperti ini. Kemudian yang kedua ABC. A nya kita tarik dari sini, B nya, kemudian C ya, C misalkan kita tarik dari sini. Oke. Nah, kurang lebih nanti bentuk ataupun rangkaian setelah disederhanakan kurang lebih seperti ini ya. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk video pembahasan contoh penyederhanaan rangkaian logika menggunakan 4 variabel. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.